Masih hidup panjang pajaknya nih. Kalau emang buat teman-teman yang end user nih, buat teman-teman yang memang nyari Innova diesel, mungkin masuk nih sama estimasi. Bagian interior sih masih terbilang cukup apik kalau menurut gua. Ya sedikit nggak terlalu presisi, makanya nih harus dilihat nih di bagian depan nanti ini. Udah agak tebel banget sih, mesin masih terkategori cukup ya. Belum ada X laka berat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini di Balai Lelang Legoas. Dan juga jangan lupa nih teman-teman follow Instagram serta TikToknya Douzo21 biar selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ada unit-unit apa aja yang menarik? Kita ikutin aja video Douzo21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif nih buat teman-teman semua. Oke, langsung kita cek nih yang mobil baru masuk, mobil hatchback, tapi bisa jadi inceran buat teman-teman semua. Langsung aja di depan kita nih ada Honda Jazz RS nih guys, 1500 cc CVT atau automatic transmission tahun 2014. Odometer di 82 ribuan dengan pajak mati di bulan 2 2023. Cukup panjang nih guys. Catatan di sini fendernya ada yang penyok. Di bagian side roofnya ada yang penyok. Lifter hidroliknya ini agak lemah nih. STNK ada, BPKB ada, faktur ada, SPH ada, kwitansi belangkunya juga masih ada. Ini atas nama PT ya, karena SPH-nya juga ada. Di open di harga 184 juta rupiah untuk Jazz RS 2014. Agak sedikit mepet sih kalau menurut gua, cuman nggak apa-apa, coba kita kelilingin aja dulu. Kalau kita cek di bagian eksterior ya, ini headlamp sama fog lamp masih oke. Ada lampu DRL, di mana lampu DRL-nya ini agak sedikit retak rambut ya, sayang banget di bagian sebelah kanan. Terus kalau bagian catnya ini ada beberapa yang bekas repaint, termasuk di bagian bumper, tapi nggak terlalu rata ya kelihatannya ya sama fendernya. Nah, ini adalah bagian fender sampai ke pintu belakang nih masih terbilang cukup presisi. Mesinnya ini masih cukup oke nih guys. Terus juga masih cukup presisi ya antara nut-nutnya keseluruhan. Dan kalau kita lanjut ke bagian belakang nih, catnya udah agak sedikit kusam ya. Nah ini beda nih. Ini antara mobil yang dempulan sama mobil yang dikasih perdam nih agak beda. Jadi ini padatnya padat dikasih peredam ya. Catnya sih nggak terlalu tebel sih, walaupun sudah sedikit kelihatan sudah di repaint nih guys. Tuh sudah ada kelihatan bekas repaintnya. Ini bagian quarter sama bumper belakang masih terkategori cukup presisi. Nah kalau kita lihat di bagian velgnya nih masih OEM dari bawaan Jazz RS-nya, two tone color seperti ini. Kondisi bannya kurang lebih masih 50-60% nih. Masih cukup oke dan masih cukup mumpuni nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian belakang. Polos ya, belum ada sensor parkir, belum ada kamera mundur. Sudah defogger pastinya untuk kaca belakang. Spoiler, wiper masih ada. Stop lamp masih terbilang cukup oke, termasuk reflektor ya di bagian belakang. Dan untuk kita lihat di bagian sisi belakangnya, ini juga agak sedikit kusam ya, tapi masih cukup oke kalau menurut gua. Lanjut di sisi bagian sebelah kiri dari belakang, kita cek di bagian side skirtnya pun juga kiri kanan masih oke. Nut-nut sebelah kiri pun juga masih cukup presisi. Hanya saja mobil ini butuh dicuci dan butuh dipoles lagi sih kalau menurut gua, karena kondisinya agak sedikit kotor aja nih guys. Oke nih, mumpung dibuka nih salah satu kap mobilnya, kita langsung coba cek aja dulu. Oke, kalau dilihat dari kapnya, kita lihat dari bautnya. Oh, ini bekas bukaan ya. Kalau kita lihat, jadi bukaan kalau di sini sih kalau kita lihat mesinnya mesin ring ya. Nah ini masih terbilang cukup sih kalau menurut gua. Cuman nih kayaknya bukaan ini karena bekas repaint ya. Jadi cupnya nih juga di repaint. Bullheadnya masih terbilang aman, cuman kotor aja ya. Apron sih juga masih cukup aman. Ini agak kotor aja nih. Nah ini bekas-bekas jamur seperti ini nih. Kayaknya bekas dari aki juga. Dan ini adalah bagian karet lampunya. Lampunya udah cukup kusam ya. Tuh, bagian headlamp juga agak-agak kusam. Nah, ini bagian sasisnya sih masih cukup aman. Jadi kalau dilihat ini mobil XPT, tapi kategori sih mesin masih terkategori cukup ya. Belum ada X laka berat di sini. Oke, ini kalau emang teman-teman estimasinya masuk, langsung aja. Di depan kita nih ada Honda Jazz RS CVT tahun 2014 ya, 1500 cc pastinya dengan odometernya 82 ribuan atas nama PT nih guys. SPH-nya juga ada. Ini masih hidup panjang pajaknya nih. Kalau emang buat teman-teman yang end user nih, ini kayaknya cocok nih harganya. Di open di 184 juta rupiah. Langsung ya cek di deskripsi video gue ini guys. Di depan kita ini ada Toyota Innova tipe V automatic transmission. Ini 2500 cc pastinya tahun 2011. Odometernya udah di 222 ribuan nih, agak tinggi juga ya.
Dengan pajak mati di bulan 8 2022, di sini catatannya plafon kotor, sarung jok ada yang sobek, dashboardnya kotor, headlamp kusam, bempernya renggang, terus di bagian mesin juga ada rembesan ya guys di sini. CVR console boxnya di bagian tengah nggak ada, STNK ada, BPKB-nya ready nih guys, di open di harga 190 juta rupiah. Katanya sih masih grade B, coba kita kelilingin aja dulu. Oke, kalau kita lihat di bagian headlamp memang kusam banget ya kiri dan kanan, termasuk di bagian fog lampnya. Lalu kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kirinya, bumper di bagian bawahnya, lipsnya ini sudah banyak baretan kasar seperti ini, jadi harus di repair body dan di repaint lagi. Termasuk nih di bagian fender dan juga bumper depan sebelah kiri. Ini udah ada baretan dan juga di sini udah ada catatan sobek nih bumpernya. Jadi nih kayaknya bumpernya sudah direkatkan dengan kondisi yang kurang apik ya. Harus di repair lagi, harus dibelikan klem lagi, dan kondisi velgnya masih OEM dari bawaan Toyotanya. Bannya ini kurang lebih sekitar 40%-an nih guys. Terus kalau kita lihat nih ya, di bagian bodinya sih udah full repaint ya, sudah kelihatan bekas-bekas repaint di sini. Terus untuk di bagian cangkang spion sih chrome-nya masih cukup baik nih guys. Kalau kita lihat di sisi bagian samping sebelah kirinya nih, kondisi masih presisi. Sayang aja di bagian kaca film nih ada beberapa yang sudah luntur ya, kalau menurut gua udah 2011 wajar. Ini bagian quarter dan bumper belakang sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Lanjut kita cek di sisi bagian belakang. Stop lamp sih masih terkategori cukup. Kalau untuk di bagian belakang nih ada 2 titik sensor parkir, termasuk sudah ada tambahan N-bar. Tapi N-barnya udah agak kusam ya. Spoiler wiper masih ada, ini tipe V 2500 cc, sudah ada defogger pastinya untuk kaca belakang. Dan ini bagian backdoornya agak sedikit kusam tapi masih terkategori cukup presisi. Nah kalau kita cek di sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini, ya kita lihat nih ada beberapa sedikit cat yang agak-agak kurang rata nih guys. Tapi kalau untuk masalah di quarter sama bumper sih masih cukup presisi. Ini kayaknya bannya kondisinya baru ya. Oh ini 2021, jadi kondisi bannya masih cukup tebel guys. Jadi kalau teman-teman beli ini nggak usah mikirin bannya masih cukup mumpuni nih guys. Ini sebagian sisi sebelah kanan sih masih terbilang cukup presisi ya, antara pintu dan juga sampai ke fender depan. Kita cek di interiornya seperti apa. Oke, bagian interior ternyata di bagian dalamnya nih automatic transmission. Sayang odometer udah 222 ribuan. Head unit sudah monitor double din tipe V ya, sudah ada wood panel ya di bagian kisi-kisi tengahnya dan juga armrest di bagian door trim. Plafon agak kusam, joknya nih masih sarung ya, tapi sarungnya nih harus dibenerin dikit-dikit ya, agak-agak sedikit lecek. Nah ini kalau teman-teman lihat di bagian setir sudah ditambahkan pelindung kulitnya lagi atau cover setir. Nah, karena di sini kalau misalnya enggak, setirnya udah agak kurang rapi ya, jadi harus di retrim lagi. Wajar sudah 222 ribuan kilometernya. Dan di bagian dashboardnya agak sedikit kusam, cuman di bagian interior sih kalau menurut gue ya masih kondisi C nih guys. Oke, mengarah sedikit ke fender sebelah kanan, ini agak sedikit belang nih bagian catnya, cuman masih terkategori cukup presisi. Sayang di bagian bumper dan fender sebelah kanannya nih agak renggang nih guys. Jadi sama di bagian sebelah kanan dan kiri bumpernya ini harus di repair lagi guys. Nah ini nih buat teman-teman yang memang nyari Innova diesel, mungkin masuk nih sama estimasi teman-teman. Di sini ada Toyota Innova tipe V 2500 cc automatic transmission warna silver ya, agak sedikit kusam kalau menurut gua, tahun 2011. Dengan kondisi pajaknya masih hidup sampai bulan 8 2022, BPKB-nya ready. Ini di open di harga 190 juta rupiah. Kalau estimasinya teman-teman masuk untuk Innova diesel tipe V yang ada di depan kita, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Di depan kita ini ada Daihatsu Terios tipe TS automatic transmission tahun 2014. Pajak di sini mati di Desember 2021 kemarin. Katanya masih grade B, cuma nanti kita akan kelilingin. Catatan di sini all body baret, plafon kotor, sarung jok sobek, mika spionnya ada yang pecah nih, STNK ada, BPKB ada, faktur ada, SPH juga ada, berarti ini atas nama PT ya. Dan kwitansi belangkonya juga ada. Dengan odometernya 66 ribuan. Di open di harga 100 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Nah kalau kita lihat ini adalah Terios TS nih guys, ini automatic atas nama PT, jadi ini ex operasional dari PT. Kalau kita lihat sih untuk headlampnya nih masih cukup oke ya, masih cukup bening ya. Karena ini tahun 2014, kondisinya sih masih cukup oke kalau menurut gua. Ada bagian baret di bumper nih sebelah kirinya, tapi fog lamp sih keduanya masih oke. Hanya ini butuh di repaint sedikit, dan di bagian bumper dan fender sebelah kiri depannya agak kurang presisi. Dan ini ada beberapa yang bekas repaint nih guys, jadi udah kelihatan bekas repaint. Terus di bagian sisi-sisinya nih sudah kelihatan bekas repaint. Nah sayang di cangkang spion ada sen yang juga mikanya sudah pecah nih, jadi harus dicari gantiannya. Dan cangkang spionnya pun juga sudah agak
buluk seperti ini ya. Kalau kita lihat di sisi keseluruhan di bagian sebelah kiri dari unit ini masih terbilang cukup presisi sih antara nut-nut pintunya. Tapi kalau untuk ke quarter belakang dan juga bempernya ini sudah renggang nih guys. Jadi kondisinya nih kayaknya bekas repaint juga ya. Dan ini juga ada kondisi baret di bagian belakang. Lalu untuk di bumper nih ada 2 titik sensor parkir polosan ya, tipe TS nih, belum ada wiper, belum ada spoiler. Tapi kondi untuk ban serepnya atau spare tire-nya masih ada. Stop lamp di bagian belakang sih masih cukup oke. Ini adalah TS Extra kondisi automatic transmission. Terus juga ada bagian sebelah kanan nih bumper belakang tuh baret. Tapi untuk quarter dan bumpernya sih masih terkategori terbilang cukup presisi nih guys. Nah kalau untuk nut-nut yang sebelah kanan antara pintu dan juga fender, ini sih masih terkategori cukup. Kita langsung intip di interior. Oke, sedikit kita intip di bagian interior nih guys. Kalau kondisi interior sih joknya sarung seperti ini dan ada yang beberapa yang sobek-sobek ya, wajar ex operasional PT. Head unitnya masih double din, bawaan pabrikannya belum monitor, sudah power window. Kondisi di bagian interior sih masih terasa cukup sih kalau menurut gua. Sedikit kita intip di bagian dashboardnya, layoutnya masih terkategori cukup, setirnya sih masih oke ya, walaupun odometernya ini juga belum 100.000 sih, masih 66 ribuan, jadi tekstur di bagian setirnya, kulitnya nih masih cukup baik. Interior sih masih kategori cukup oke kalau menurut gua. Nah ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari depan. Ini velg keseluruhan kaleng ya, dengan kondisi ban nih dioplos, bannya ada yang gede banget, ada yang biasa aja ya. Dan kondisi bannya sih kalau gue boleh bilang nih kurang lebih sekitar ya 30%-an. Ini ada baret lagi di bagian depan sebelah kanan dan ini catnya agak sedikit belang ya antara bumper dan juga fendernya. Tapi overall ya untuk kondisinya sih masih terkategori cukup kalau menurut gue di bagian eksterior. Oke, ini buat teman-teman yang estimasinya masuk, di depan kita nih ada Daihatsu Terios TS automatic transmission 1500 cc tahun 2014. Odometernya sudah 66 ribuan, BPKB-nya 7 hari kerja dan ini atas nama PT. Di open di harga 100 juta rupiah. Kalau memang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, berikutnya ada mobil hatchback. Di depan kita nih ada Mazda 2 yang tipe Sport S automatic transmission 1500 cc tahun 2013. Odometer 53 ribuan dengan pajak mati di bulan 8 2020 kemarin. Catatannya plafon kotor, bempernya baret dan juga renggang nih guys. Terus bagian bodinya banyak baret-baretan, jadi lumayan ya, kusam dan baret nih guys. STNK ada dan BPKB-nya ada. BPKB-nya bahkan ready nih guys. Di sini di open agak mepet juga ya, 100 juta rupiah. Kita coba kelilingin aja dulu. Oke, kita langsung cek di bagian eksteriornya dulu. Eksteriornya emang kelihatan kusam banget sih ya. Kalau di kamera nggak tahu seperti apa, cuman kalau gua lihat ya di bagian bempernya aja udah banyak retak-retak kayak gini nih. Jadi harus bener-bener di repaint lagi atau di retouch lagi. Terus ini kayaknya bekas nyundul juga nih. Gua nggak bisa ngerasain silen di bagian depan nih guys. Ini udah kayak plat ditekuk aja nih. Wah, agak tebel nih guys. Tuh. Jadi teman-teman kalau misalnya emang tertarik dengan unit ini nih, langsung coba cek dulu di bagian depannya ya, di bagian mesinnya. Sasisnya di bagian depan dicek dulu sama kaki-kakinya, karena gue lagi nggak megang kuncinya, jadi gue secara global aja dulu. Headlamp kiri kanan nih udah agak mengusam, termasuk fog lamp ya. Terus nih bagian kiri juga banyak baret-baret kasar nih, tapi masih cukup presisi ya nih ya. Tuh antara nut-nutnya di bagian bumper dan juga fender. Lalu kalau kita cek nih bekas repaint ya sudah kelihatan di sini. Cangkang spionnya juga bekas ada cat juga tuh. Ini sudah di repaint cuman nggak terlalu rata. Kalau kita lihat di nut-nutnya nih bagian sisi sebelah kiri nih kusam ya, catnya kusam, tapi nut-nutnya sih masih terkategori cukup presisi. Waduh, ini sayang nih, ini talang airnya sudah patah yang sebelah kiri depan, yang belakangnya masih aman. Quarter sama bumper belakang nih nutnya sudah renggang nih, ini harus diganti, klemnya harus di repair lagi. Kita cek ke sisi bagian belakangnya. Stop lamp sih dua-duanya masih oke, ada 3 titik sensor parkir di bagian belakang. Defogger untuk kaca belakangnya, spoiler sama wiper masih ada. Di bagian belakang juga kusam nih guys. Ini tipe Sport S ya. Terus sisi bagian sebelah kanan nih dari belakang, bumper sebelah kanan belakang nih agak renggang. Velg keseluruhan nih masih OEM dari bawaan Mazda. Kondisi ban ya kurang lebih 30% atau 20% ya. Yang sebelah kiri tadi ada yang tipis tadi. Ini kalau kita lihat di belakang nih sudah ada baretan kasar nih bekas nyerempet. Terus ke bagian depan sih nut-nutnya masih cukup presisi ya antara pintu dan juga sampai ke fender nih. Tuh bekas setnya masih sudah kusam banget nih. Ini kita lihat sih ya masih terbilang cukup presisi lah. Kita langsung cek di bagian interior. Oke, kalau kita lihat di bagian interior sih masih terbilang cukup apik ya. Di bagian joknya ini sudah di retrim warna hitam dan putih nih. Kayaknya kondisinya oke, termasuk di bagian door trimnya tuh warna putih. Plafon sih masih cukup. Head unit masih bawaan ya, monitor double din, automatic transmission. Kita cek di dashboard. Bagian dashboard sih masih cukup oke, masih cukup apik. Setirnya, teksturnya sih masih agak kelihatan ya, walaupun agak sedikit menipis. Di odometernya sih 55 ribuan. Tapi ya kondisinya di bagian interior sih masih terbilang cukup apik kalau menurut gua.
Lanjut guys, di bagian ke depan sebelah kanannya ya, ini teman-teman bisa lihat ya, ini agak sedikit mendelep ya, sedikit nggak terlalu presisi, makanya ini harus dilihat nih di bagian depan. Nanti ini udah agak tebel banget dempulnya juga, dan di bagian depan fendernya ini juga agak menguning dan nggak rata ya warnanya, dan juga nggak presisi. Oke nih, kalau emang teman-teman estimasinya masuk ya, di depan kita nih ada Mazda 2 tahun 2013 tipe Sport S 1500 cc. Sudah kita kelilingin ya, cuman catatan nih teman-teman harus cek dulu di bagian depannya dan kondisi bagian mesin serta kaki-kakinya nih guys. Ini di open agak mepet sih di harga 100 juta rupiah. Cuman kalau emang teman-teman end user tertarik dengan kondisinya, estimasinya masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini untuk ngecek unit Mazda 2 yang ada di balai lelang ini guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi dari video Dozo 21 dari Balai Lelang Legos pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi lebih lanjutnya, dan jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Dozo 21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo 21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya, support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo 21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.